laying low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a body that's Orang sibuk belajar. Oh, ada belajar apa? Belajar melepaskan dirinya, walau setengah pun bersamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother. Iya. Kami dari kelompok studi kearifan lokal kelas Ilkom 22B yang beranggotakan saya Muhammad Noval Isyam, Saya Vanisian Fadilah. Saya Seviana. Saya Keza Zavana. Saya Katrina Diaptrusman. Di sini kami akan mereview beberapa film horor yang sudah kami tonton yang di dalamnya terdapat kearifan-kearifan lokal. Selanjutnya, kami akan memaparkan sinopsis dan kearifan lokal yang terkandung pada film tersebut. Yang pertama adalah film Kanjeng Kliwon. Sebelumnya saya akan membacakan sinopsis film tersebut. Agni, yaitu seorang dokter muda asal Bali, akan menikahi kekasihnya, seorang fotografer dari Jakarta. Mereka mempersiapkan dengan bahagia, meskipun sering terjadi konflik kecil. Hingga tiba di malam Kanjeng Kliwon, malam di mana makhluk mistik masuk ke dunia manusia. Kebahagiaan mereka pun diusik oleh kemunculan makhluk mistik tersebut yang bernama Rangde. Rangde adalah makhluk yang berasal dari alam niskala. Rangde juga adalah ratu dari segala kejahatan ilmu hitam. Rangde menampakkan diri pada malam Kanjeng Kliwon, dan mitosnya siapapun yang melihatnya maka tidak akan selamat. Dan kearifan lokal yang terdapat pada film tersebut adalah yang pertama adalah upacara ngaben, yaitu upacara umat Hindu yaitu membakar mayat. Yang kedua yaitu ngebanten. Ngebanten adalah tradisi umat Hindu, yaitu wujud bakti seorang hamba kepada Hyang Widiwasa dan memanifestasikannya. Selanjutnya, Film yang selanjutnya berjudul Menjelang Maghrib. Mahasiswa jurusan psikologi menemui seorang pasien sakit jiwa untuk materi skripsi mereka. Bermula dari masalah kejiwaan Nina yang akhirnya berkembang menjadi hal-hal mistis yang di luar logika. Tahayul, mistis, dan budaya bertabrakan dengan scan dan pengetahuan mereka selama ini. Mitosnya, jangan melangkahi bambu yang ada melintang di jalan. Roh kita akan kesirap. Bambu itu tempat roh halus. Nina harus masuk ke ruang pasung sebelum maghrib. Rumah pasung itu terbuat dari anyaman bambu tanpa alas. Roh gaib itu akan tenang jika dikelilingi bambu. Selanjutnya yaitu film Kain Kafan Hitam. Berkisah tentang Evelyn, seorang perempuan yang berkuliah di salah satu universitas Bandung. Dia memiliki dua orang adik yang bernama Arya dan Maya yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Evelyn memiliki seorang pacar yang bernama Bimo. Laki-laki ini memiliki hobi aneh yang berbau horor. Bahkan dia tergabung di suatu komunitas di kampusnya, komunitas pencari setan. Bimo ditemani dengan Angeline dan Roy di dalam komunitasnya ini. Orang tua Evelyn mengalami kecelakaan dan keduanya meninggal. Evelyn harus pindah dari rumah orang tuanya karena rumah tersebut digadaikan ke bank. Setelah mencari-cari dibantu Bimo, Evelyn dan dua adiknya pindah ke suatu rumah yang sesuai dengan kemampuan keuangannya. Sang pemilik rumah yang lama memiliki satu permintaan, di mana-mana barang yang sudah tertata sama sekali tidak boleh dipindahkan. Setelah beberapa hari tinggal, Evelyn dan kedua adiknya merasakan ada hal yang aneh. Evelyn merasa bukan cuma mereka bertiga yang tinggal di rumah tersebut. Lama-kelamaan, gangguan dari suara bahkan penampakan mulai bermunculan. Di bawah lukisan harimau tersebut, ada sebuah miniatur musik. Miniatur musik tersebut akan berbunyi jika makhluk tersebut akan datang. Dan ada sebuah pohon beringin yang selalu menjadi spot untuk makhluk itu menghantui. Hantu wanita yang memakai kain kafan hitam akan terus meneror Evelyn. Kedatangan makhluk tersebut akan dipertandakan dengan bunyinya miniatur musik yang ada di bawah lukisan harimau. Saat klimaks, Evelyn jiwanya disedot oleh hantu wanita yang memakai kain kafan hitam.
tersebut untuk menceritakan atau menyampaikan apa yang dialami oleh keluarga pemilik rumah tersebut, dan barulah terungkap mengapa makhluk hantu tersebut memakai kain kafan hitam. Hantu tersebut memakai kain kafan hitam karena dahulu dia dikuburkan menggunakan gorden berwarna hitam yang ada di rumah tersebut, dan pohon beringin tersebut tempat ia dikubur. Dia menghantui Evelyn karena ia ingin dikuburkan secara layak. Selanjutnya adalah film Kuyang. Adi adalah seorang dokter pegawai negeri yang baru saja ditugaskan di sebuah desa terdalam di Kalimantan. Dia datang bersama istrinya Reni yang sedang hamil 7 bulan. Kurang dari beberapa jam setelah kediaman resmi ditempati, Reni melihat seorang anak laki-laki misterius. Sebuah kecelakaan terjadi dan salah satu patung jurong hancur di dalam ruangan. Pak Menteng, pegawai puskesmas yang mendampingi Adi, bercerita bahwa jurong adalah jimat penolak bala dan ilmu hitam. Pak Menteng menyarankan kepada Adi agar didirikan patung jurong lain untuk menggantikan yang rusak di rumahnya. Namun Adi menolak karena tidak percaya tahayul. Waktu berlalu. Menjelang tenggat waktu, Adi menelepon dukun beranak yaitu Mayang dan memintanya untuk tinggal di rumah sebentar agar segera siap jika Reni melahirkan. Karena Adi harus pergi tugas keluar kota bersama Pak Menteng. Sejak itu, Reni menyaksikan banyak kejadian aneh di rumah, seperti menemukan sesajen yang dibungkus kain hitam di kamar Mayang. Begitu pula, Adi tiba-tiba melihat kalimat ajaib utang darah di kantornya. Sebelum menikah, terungkap bahwa Reni sudah hamil. Tidak ingin merusak karirnya sebagai dokter di sepanjang jalan, Adi memaksa Reni untuk menggugurkan kandungannya, dan Reni menanggapi keinginan Uday dengan penuh kasih sayang. Mengingat itu, Adi akhirnya mendengarkan kata-kata bimbingan, apalagi setelah mengingat keberadaan hantu Kuyang yang kerap memangsa darah anak-anak perempuan dan yang baru lahir. Kuyang sendiri adalah mitos arwah perempuan nokturnal berupa kepala manusia dengan isi tubuh menempel tanpa kulit dan anggota badan yang dapat terbang mencari darah bayi atau darah perempuan yang telah melahirkan. Kemudian ada suara burung gagak yang dipercayai menjadi pertanda kematian. Pada saat Pak Menteng ke rumah Adi, Pak Menteng mencium wangi katsuri lalu menemukan remah-remah, dan itu adalah petanda bahwa rumah Adi sudah dimasuki arwah Kuyang. Pak Menteng pun memberitahu Adi. Saat Reni hendak melahirkan, ternyata Mayang sebenarnya adalah hantu Kuyang yang menyamar. Dia berhasil mencuri bayi dalam kandungan Reni. Kuyang bisa dilawan, namun taruhannya adalah nyawa. Reni dan Adi pun mencari Kuyang dengan bantuan bimbingan dan pemimpin adat. Namun di perjalanan, Reni terpisah dari kelompok dan bertemu Kuyang, lalu menghadapinya sendiri dengan melemparkan jimat pemberian kepala pemimpin adat ke arah Kuyang, dan untungnya dia berhasil. Kuyang pun terbakar dan janin kembali ke dalam kandungan Reni. Namun naas, Adi suaminya tewas di tangan Kuyang. Ya, selanjutnya perempuan tanah jahanam. Maya jatuh bangun hidup di kota tanpa keluarga. Ia hanya memiliki sahabat bernama Dini. Saat usaha bersama mereka membutuhkan modal lebih, Maya yang mendapatkan informasi bahwa dia mungkin memiliki harta warisan dari keluarganya yang kaya di desa, membuatnya pergi mengunjungi kampung halaman yang tak pernah dikenalnya itu. Sesampainya di kampung yang jauh terpencil di tengah hutan, Maya dan Dini sampai di rumah yang besar dan kosong. Situasi sekitar juga terlihat aneh. Salah satunya banyak kuburan anak-anak. Hingga pada suatu malam, Maya mendengar jeritan perempuan yang hendak melahirkan. Maya menuju asal suara dan menyaksikan proses kelahiran anak tersebut. Dari situlah sedikit demi sedikit misteri kampung yang kini ditinggali Maya dan Dini mulai terungkap. Dan mitosnya, pendatang yang akan datang akan dibunuh dan kulitnya akan menjadi wayang kulit. Ki Dono Wongso melakukan perjanjian dengan iblis untuk menyelamatkan anaknya. Orang yang akan melakukan perjanjian dengan setan tidak akan bisa menghilangkan kutukan, malah akan muncul kutukan baru. Ki Dono Wongso juga dibunuh oleh Saptadi, dan anak 3 wanita yang hilang itu dibunuh dan kulitnya dijadikan wayang kulit. Dan juga kutukan bayi tanpa kulit berasal dari ketiga anak kecil yang dibunuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada yang kurang baik atau sempurna, karena yang baik hanya Rehan dan yang sempurna hanya judul lagu milik Andra The Backbone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka salah Maya. Kami Enggak, di mana? Lagu Andra and the Backbone salah. Women's touching your place, just protect her and keep her safe.
Ada yang kurang bapak. Sekian dari kami. Aman. Langsung aja, Ila. Yang salah